Makanya saya punya data-data itu yang benar. Saya berani lawan dia, Pak. Bagi saya tidak ada masalah bilang dulu kan saya dukung Jokowi, tapi sekarang kebenaran, Pak. Dugaan saya benar, Pak. Dia DO karena penentuan DO itu adalah di semester 4, Pak. Jadi kalau dia 8182, betul di semester 4 dia sudah DO, Pak. Namanya Yusuf Leonard Henuk. Jadi yang jelas beliau ini dari kampung Tabola Bale. Dari kampung Tabola Bale. Dan Yusuf Henuk dulu hobi sekali ngeritik Refli Harun, ya kan? Mengkritik SBY dan AHY juga. Pokoknya termul kelas 1 dia, ya kan? Pro Jokowi kelas 1. Nah, sekarang kok agak berubah orientasinya. Ini agak ini termasuk juga langkah-langkah dia mengadukan dan kemudian macam-macam lah, nanti kita akan gali lebih lanjut. Makasih bro ya. Malam ya, selamat malam. Oke, Bro Henuk ya. Walaupun saya panggil bro, Anda profesor sesungguhnya, Prof. Ya, yang penting kita sama-sama. Nah, saya ingin bertanya ya. Akhir-akhir ini saya mencermati Anda dan agak berbeda dengan dulunya. Barangkali Anda bisa menceritakan apa yang terjadi. What happened with you? Silakan sepanjang-panjangnya. Oke, jadi pertama-tama saya terima kasih banyak. Saya diundang oleh sobat saya yang dulu memang kami musuh bebuyutan. Karena saya di seberang jalan, dia di seberang jalan. Dan saya harus akui bahwa dulu saya di seberang jalan karena saya dari NTT. Dan NTT itu kan hampir 90% klaim Jokowi menang. Jadi saya harus ikut suara banyak kan. Kemudian saya harus jujur juga bahwa Jokowi begitu-begitu. Dia pernah ke pulau kami, Pulau Rote, Pulau Paling Selatan di NTT. Pulau Rote itu melahirkan orang cerdas, Herman Johannes namanya. Rektor pertama UGM. Jadi kami harus bangga bahwa dari pulau itu Jokowi waktu ke sana sebelum dia maju presiden itu kami beri dia namanya Maneleo Rotendao, artinya dia raja paling hebat di sana. Makanya kenapa saya harus bela dia, karena itu sudah adat di kami. Kalau kami angkat dia raja, otomatis semua kami yang di bawah harus dukung apapun salah dia. Nah itu kan di dulu. Nah sekarang kan sudah politik berubah. Jadi saya harus ikut arus yang benar. Misalnya dulu jujur, saya ini pendukung ini Ganjar. Tapi setelah kalah ya namanya sudah selesai toh. Saya harus balik ke Prabowo karena sekarang bagaimanapun Prabowo yang pimpin. Jadi walaupun saya selalu ini kritik ini Gibran, tapi karena saya sudah kirim surat ke Pak Jokowi. Dia itu kan bermasalah sebenarnya, cuma karena sudahlah itu urusan lalu kan. Nah, tadi pertanyaan kenapa saya berubah total? Karena ini sudah zamannya Pak Prabowo kan. Nah, kalau saya tetap di sana istilah termol, saya tidak akan aktif di ini lagi Pak. Orang tidak akan pakai saya. Makanya saya harus ikuti perkembangan bahwa kalau ya yang kalah ya kalah lah. Kita harus cepat rubah kan. Kalau tidak di media sosial kita tetap pada dukung orang yang salah. Kita tetap kalah Pak. Contoh, Sylvester yang dulunya hebat, bela dia di NTT juga. Dia bela Jokowi. Sekarang kan ternyata dia tersandung kasus dengan Pak JK. Orang baru tahu bahwa selama ini dia ternyata ada harus masuk penjara 1,5 tahun kan? 1,5 tahun. Nah saya juga heran juga, makanya saya juga akan berusaha untuk menuntut keadilan karena dulu saya pernah di Tapanuli Utara, saya hanya 2 bulan penjara, dikejar-kejar sampai saya masuk Pak. Karena mereka pikir itu DPO. Nah ini masa 2 bulan kan itu bagi saya kan tipiring Pak, tidak akan masuk, tapi mereka paksa saya masuk. Ya, tidak apa-apalah. Nah sekarang kenapa giliran ini Sylvester kok tidak ada yang segera tangkap dia, malah dia sudah ini ajukan PK, tapi itu pun kalah toh Pak. Nah berarti sekarang kan saatnya dia harus dieksekusi Pak. Jadi itu kalau kira-kira kalau saya mau tanya kenapa saya balik, karena sekarang sudah bukan eranya Jokowi lagi. Jadi kita harus baca situasi, karena bagaimanapun yang berkuasa sekarang Prabowo, makanya saya cepat balik Pak. Kalau tidak malah hal ini Bapak bisa undang saya wawancara podcast. Tidak mungkin lah. Terima kasih Pak. Oke.
Ya, tadi Anda mengatakan ada kasus di mana Anda dihukum 2 bulan. 2 bulan. Nah, itu bisa dijelaskan untuk kasus apa, siapa yang melaporkan, dan bagaimana kemudian Anda dikejar-kejar untuk masuk itu. Silakan. Oke, jadi saya harus dulu kan saya di Tapanuli Utara, saya diangkat sebagai Direktur Pasca Sarjana di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Tapanuli Utara. Dan di sana ini bupatinya dulu kan namanya, sekarang kan sudah Huta Barat, dulu kan Nixon Nababan. Dia mau berusaha tutup itu apa IAKN dengan catatan dia akan mau cari nama untuk rubah berdirikan namanya Universitas Tapanuli Raya atau Untara. Nah, waktu saya masuk ke sana saya pikir masa ini IAKN negeri kok bisa ditutup oleh bupati? Akhirnya saya lawan, Pak. Nah, di saat saya lawan itu kan di bupati kan dia juga punya namanya Termul juga punya pasukan yang lapor saya, Pak. Jadi akhirnya saya kena pasal 315 ya, pencemaran nama baik karena lawan dia kan di situ kan mereka bilang iya 316, Pak. 315. Jadi ini Bukan 310 bukan? Pak, 310 bukan 315. Jadi 315 itu saya diputus 2 bulan penjara. Tapi kalau di situ kan ada istilahnya dia 6 bulan percobaan. Berarti sebenarnya saya tidak masuk, Pak. Saya sudah berusaha tapi sudahlah. Saya juga bahwa saya ternyata masuk punya pengalaman bahwa ternyata di sana saya bisa belajar bahwa inilah penjara yang sebenarnya kan. Walaupun 2 bulan tapi bagi saya pengalaman lah. 2 bulan kan masa percobaan 6 bulan. Iya, seharusnya tidak masuk cuma karena bupati kan punya kuasa. Dia kan ketua Forkovindo. Jadi dia bisa perintahkan ini kejaksaan untuk tangkap saya, Pak. Padahal kan ini kalau Tipiring ini kan tidak ada ini jaksa JPU, yang adanya ini Polres, polisi dari penyidik dari Polres yang ajukan itu, Pak. Jadi ternyata saya masuk. Jadi saya bilang walaupun awalnya saya sedih juga, tapi sekarang saya mau pertanyakan kenapa 2 bulan yang Tipiring itu saya dikejar-kejar oleh pihak ini, sedangkan sekarang Sylvester Matutina yang jelas-jelas 1 tahun setengah kok tidak dieksekusi. Itu yang bagi saya ada aneh di hukum ini, Pak. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa profesor sekarang lebih banyak di Jakarta ketimbang di USU? Karena profesor kan sesungguhnya guru besar di Universitas Sumatera Utara dan nanti pensiunnya masih lama konon katanya begitu. Apa yang menyebabkan profesor lebih banyak ke sini atau lebih banyak di Jakarta di sini? Oke, jadi ini kan pertanyaan baik sekali. Dulu saya istilahnya dibuang ke Tapanuli Utara karena IAKN, karena saya terlalu vokal, Pak. Jadi setelah saya Terlalu vokal membela Jokowi. bukan terlalu vokal mengkritik di sana, Pak. Kemudian saya juga bukan melawan Jokowi, tapi bagi mereka kampus tidak harusnya begitu kan. Jadi akhirnya saya sudah dipindahkan ke sana terhitung ini 4 Juli 2022, Pak. Nah, 4 Juli 2022. Jadi setelah mengkritik SBY kayaknya. iya, setelah itu karena dulu SBY. Nah, setelah ini IAKN protes, Pak. Jadi mereka kirim kembali ke USU. Mereka bilang, kau bersalah, jadi ini harus kirim kembali. Jadi saya sudah dikirim kembali. Rektornya tidak mau terima saya, Pak. Jadi akhirnya saya sudah bersurat. Barusan terakhir saya datang Jakarta begini lama, sudah hampir 1 tahun nih, Pak. Saya hanya usur nasib saya. Jadi barusan saya sudah ajukan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi tentang ini saya ini, Pak. Jadi Yang digugat siapa? yang digugat rektor sama menteri ini, Menteri Pendidikan Tinggi. Dulu kan masih Pak Satrio, Pak. Yang baru ya? Ya sekarang yang baru, tapi jadi akhirnya saya gugat, putusannya itu Pengadilan Negeri tidak berwenang, Pak. Ya, akhirnya mereka bilang coba kau ini arahkan saya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pak. Jadi saya ke sana lagi, ternyata putusannya sama, Pak, bahwa lokasinya salah, harus Sumatera Utara, Pak. Jadi saya bilang sudahlah kalau di Sumatera Utara biar saya usaha perkara di sini dulu. Untuk supaya saya pindah ke Kupang, karena waktu di pengadilan mereka sudah setuju saya pindah, Pak. Tapi karena masalahnya saya tuntut hak saya, kenapa saya guru besar tidak dapat gaji dari 2022, Pak?
Itu makanya saya di Jakarta Tidak dapat gaji dan tidak dapat tunjangan. tidak dapat karena dihentikan oleh Rektor USU, Pak. Nah, padahal aturannya untuk pemberhentian itu kalau saya harus terbukti bersalah oleh misalnya pemeriksaan dari Dewan Etik atau apa. Saya tidak pernah itu, Pak. Kaget-kaget di stop, Pak. Jadi saya sekarang syukur saya sudah berusaha dengan ini ini BKN dan hasilnya mereka persilakan saya pindah ke Kupang. Karena dulu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga kami sudah sepakat bahwa mereka juga rektor sepakat kau boleh pindah dengan catatan ikut filosofi Batak yaitu Marsipature Hutanabe, Pak. Itu yaitu bangun kampung halaman. Jadi makanya saya sudah hampir 1 tahun lebih di sini walaupun saya istilahnya ini berjuang untuk nasib saya tapi tanpa disangka saya sudah punya istilahnya barusan yang gara-gara saya wawancara dengan bilang Jokowi DO. Sekarang hari ini juga saya dipanggil untuk ini, Pak, untuk podcast yang Bapak kan. Nah itu satu kebanggaan saya bahwa ternyata di balik hal-hal yang orang anggap susah itu, saya punya jabatan baru, Pak, sebagai podcaster lah. Baguslah. Itu yang saya bilang. Kemudian saya juga kebetulan di Jakarta begini lama, saya sudah ikut pendidikan kejuruan profesi advokat. Jadi saya sekarang istilahnya paralegal, Pak. Jadi belum advokat karena saya belum sarjana hukum, Pak. Jadi ada banyak cerita walaupun saya 2012 terkatung tapi banyak yang saya sudah dapat di Jakarta selama ini, Pak. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Oke, jadi sama sekali tidak mendapatkan penghasilan selama di Jakarta dari Universitas Sumatera Utara. Kalau boleh tahu berapa gaji atau tunjangan yang harus diterima setiap bulan sebagai guru besar? Oke. Terima kasih, ini pertanyaan bagus. Jadi begini, Pak, kami kan guru besar itu gajinya adalah 2 kali gaji pokok untuk tunjangan kehormatan dan 1 kali gaji pokok untuk sertifikasi dosen, Pak. Nah sekarang kan saya mau bilang, Pak, saya harus jujur bahwa gaji pokok saya kan 7 juta sekian karena saya sudah golongan 4C, jadi 7 juta sekian. Jadi kalau mau total terima kan saya harus terima 28 sekian lah. Nah, harusnya, tapi saya tidak terima yang dia hanya bayar saya gaji pokok, Pak. Nah, 7 juta itu kan Gaji pokok diterima. Ya diterima lah. Nah, Tetapi gaji yang tunjangan tidak diterima. Nah, saya berjuang untuk dibayar karena saya tidak bersalah karena menurut aturan Kementerian Keuangan itu harus dibuktikan pemberhentian gaji harus dibuktikan dengan ada penetapan SK pemberhentian dari PPK, dari Menteri, Pak. Nah sekarang tidak ada. Kalau tidak ada kan saya berhak mintalah. Jadi akhirnya sekarang saya harus jujur bahwa saya lagi berjuang untuk kembali ke Kupang. Kemudian setelah BKN menyetujui dan Kementerian menyetujui, baru saya mau kembali ke Medan untuk saya gugat hak saya, Pak. Itulah jalan ceritanya. Oke. Sekarang pertanyaannya, Prof. Henuk itu kembali ke Kupang. Memang sebelumnya dari Kupang sebagai dosen yang kemudian ditransfer ke USU atau bagaimana? Gimana jalan ceritanya? Kan lulusan Nusa Cendana kan, Kupang. Bagaimana ceritanya kemudian bisa di USU dan bisa profesor dan fakultasnya pertanian kan? Oke, silakan. Oh, pertanyaan yang bagus. Saya, Pak, saya alumni yang saya sudah gara-gara Jokowi ini kan saya sudah perkenalkan diri bahwa saya alumni Fakultas Peternakan Undana Universitas Cendana di Kupang 84. Nah itulah kemudian saya ini bersyukur bisa dapat beasiswa ke luar negeri di Australia 2 kali yaitu S2 dan S3. Ya S2 di Australia, S3 di Australia juga. S3 kan kalau mau lihat kan saya dari Queensland, Pak, sama dengan Raja Anthony itu, Pak, yang menteri itu. Kami sama-sama kami sama. Saya juga dari Queensland. Queensland University. Jadi kami dari situ. Kemudian ini 2021 saya pulang, Pak. Dari Australia. Oh 2021 pulang. 2001 saya pulang. Kemudian saya kan punya cita-cita kan saya sudah S3, saya harus guru besar, Pak. Jadi 2001 saya cari itu, saya kan ini lektor 200, Pak. Berarti saya harus cari N650 untuk supaya saya profesor, Pak. Jadi saya ini 2001 kumpul-kumpul 2006 saya usul, Pak. Usul di Universitas Nusa Cendana. Tapi dulu kan saya di fakultas
pertanian Pak. Ya. Jadi Universitas Nusa Tenggara. ya di sini. Cuma karena ini saya bidang peternakan, jadi tidak segaris lah apa ini. Jadi saya harus dipindahkan ke Fakultas Peternakan yang dulu saya alumni di situ. Jadi akhirnya di 2006 saya usul ditolak, 2007 diusul ditolak, di 2008 ditolak, 2009 padahal yang jadi rektor dulu kan istilahnya adik kelas saya namanya Profesor Franz Umbudata. Jadi akhirnya 2009 saya tun Pak, saya tun di Kupang. Jadi istilahnya hasilnya NO Pak. Jadi tuntutan saya kirim berkas saya ke Jakarta kan sudah lengkap kan, tapi mereka tahan. Setelah itu akhirnya saya ini NO, saya ini naik ke Pengadilan Tinggi Surabaya, kan Kupang tidak ada kan. Hasilnya sama Pak. Akhirnya saya naik ke Mahkamah Agung. Nah itu 2009 Pak. Jadi ternyata setelah saya masuk ke sana, tuntutan saya tanpa disadari, mereka sudah kirim berkas saya ke Jakarta Pak. Dari Kupangnya. Jadi saya ini guru besar terhitung 2 Agustus 2010 Pak. Dari Nusa Cendana. Oke. Setelah itu karena ini dulu kan ada istilah namanya PAR Pak, program recharging itu dari Kementerian Dikti, Dikput itu, yaitu bisa ke luar negeri Pak. Jadi 2010 saya ke Amerika Pak. Saya ke sampai satu tahun 4 bulan aja Pak. Nah, setelah 4 bulan saya pulang 2011 saya dikukuhkan jadi guru besar Pak di Universitas Nusa Cendana. Setelah itu karena ya namanya kalau sudah profesor kan untuk calon rektor kan harus toh Pak. Jadi 2013 saya calon rektor Pak. Tapi saya kalah. Nah, setelah itu yang menang namanya Profesor Fred Benu, dia menang kan. Dia panggil saya, bilang, "Kau dukung saya?" Saya dukung. Tapi saya bilang, "Habis itu saya dapat apa?" Dia bilang, "Nanti 2011 Pak ya, 2011. 2013, itu 2013 maju rektor Pak." Jadi setelah itu dia bilang begini, "Nanti 2015 kau jadi dekan Fakultas Peternakan." 2015 istilah saya menang, kok tidak dilantik Pak? Makanya saya bilang, "Pak, sudah kita jangan ini lagi. Saya mau pindah ke Sumatera Utara." Dia kaget, "Kenapa kau anak daerah kok bisa pindah?" "Ah, sudahlah, lama pindah." Nah, kebetulan itu saya ini bilang dia setuju, Pak. Jadi saya ke Universitas Sumatera Utara dari 2016. Iya, karena istilahnya begini, mereka senang karena yang pindah ini profesor, Pak. Bukan dokter kan. Jadi mereka, kami untung. Kebetulan dulu di sana calon rektornya namanya Profesor Runtung Sitepo Pak. Dia orang Karo. Nah kebetulan dulu saya kan punya istri orang Karo Pak. Jadi saya dimargakan Ginting. Jadi akhirnya karena dia orang Karo, saya dukung dia. 2016 dia menang Pak. Dia menang. Jadi setelah dia menang, dia bawa SK saya ke Jakarta. Saya sah pindah ke sana 2016. Nah itu karena ini saya di fakultas pertanian Pak. Setelah itu saya juga pikir masa saya 2016 sampai 2021 kok tidak ada jabatan apa-apa di sana kan. Akhirnya ini teman saya ada di Institut Agama Kristen Negeri namanya Profesor Lince Sihombing. Dia bilang, "Kau pindah datang sini karena ini kebetulan dulu kan 2021 itu kan Covid Pak. Jadi direktur paksa sarjana meninggal Pak. Makanya saya pindah ke sana. Rektor USU sudah senang karena istilahnya musuhnya sudah pindah toh. Jadi dia pindahkan saya. Padahal ternyata di pengadilan barusan di pengadilan negeri Jakarta Pusat terbukti bahwa kepindahan saya tidak sah karena tidak ada persetujuan dari PPK, tidak ada persetujuan dari menteri. Makanya saya juga heran kok saya orang peternakan kok bisa pindah ke agama, itu salahnya. Nah, makanya sekarang saya sudah kembali, tapi dia tidak terima, tapi sudahlah. Yang penting gara-gara dengan kasus ini kan saya bisa kembali ke NTT lagi toh. Itu ceritanya Pak. Oke, sekarang di NTT belum diterima lagi, sudah? Sekarang lagi diproses Pak. Lagi diproses. Jadi barusan saya harus buka kartu. Mereka dari BKN sama ini suruh saya kan selama ini mau pindah ke namanya Universitas Nusa Lontar di Rote Pak, tempat leluhur saya.
kampung halaman. Tapi barusan saya menghadap ini BKN tolak karena saya kan dosen negeri Pak. Tidak mungkin pindah ke swasta kan? Katanya mereka ada moratorium. Jadi mereka suruh saya pilih. Akhirnya saya bilang sudahlah. Kebetulan dulu saya pernah ke Australia yang pertama dikirim oleh Politeknik Negeri Kupang Pak. Jadi sekarang saya lagi proses untuk pindah kembali ke Politeknik Negeri Kupang karena persyaratan diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan ini BKN adalah harus cari PTN negeri Pak. Jadi saya tidak mau kembali ke Undana, Universitas Cendana, tapi saya lebih memilih ke Politeknik Negeri Pertanian Kupang. Itu dia ceritanya. Waduh, oke. Itu cerita mengenai soal pro dan kontra status sebagai guru besar ya. Tapi kenapa Pak Henuk getol sekali? Kalau oke lah, tadi kan bilang karena Raja Jokowi. Tapi kenapa getol sekali menyerang? Padahal kan orang seperti saya kan nggak ngapa-ngapain, nggak kenal juga sama Prof Henuk ya kan. Tapi tiba-tiba dari sana bikin konten YouTube yang gila-gilaan. Itu kenapa gitu lah. Begini Pak, saya kan harus jujur bahwa saya kan guru besar. Di guru besar kan kami yang guru besar itu ada di pasal 49 ayat 2 adalah Undang-Undang Guru 2000, dosen guru 2005 itu Pak. Itu bilang begini, tugas guru besar adalah menulis dan mencerahkan masyarakat, ya kan? Nah, dalam kasus Jokowi ini ternyata saya lihat kan ijazahnya tidak benar Pak. Makanya saya harus buka kartu di sini bahwa saya yang pertama protes bahwa dia itu DO Pak. DO. Jadi itu waktu saya podcast pertama di Forum Keadilan, saya bilang dia DO, memang betul DO. Nah ternyata waktu saya bilang itu, saya harap-harap ada klarifikasi balik dari Jokowi. Jadi kenapa saya itu? Karena saya mau bilang kejujuran aja Pak, yang benar aja kan. Makanya saya balik kan. Nah dalam saya bilang Jokowi DO itu karena itu berdasarkan pengakuan dia. Pada tanggal 29 Juni 2013 bahwa IP dia kan di bawah 2,0 Pak, ya kan? Nah, saya kan masuk kuliah tahun 80. Sama dengan dia. Saya tamat 84, dia masuk 80, dia tamat 85. Nah, sekarang ini ada dua masalah yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Yang satu SMA-nya. Saya kan SMPP 34 Kupang, Pak. Itu sah. Dia kan kami juga tahu dia SMPP 40 Solo Pak, Surakarta. Tapi kan dia kan sudah terlanjur promosi ke mana-mana bahwa dia SMA Negeri 6 Solo kan. Salah sebenarnya itu Jokowi, kesalahan dia itu salah karena dia sudah SMA Negeri 6 Solo itu kan ini baru ada di tahun 1985 Pak. Nah tahun 80 kan di SMPP. Jadi akhirnya saya ini berani buka kartu begitu karena saya tahu itu salah, dia sudah salah Pak. Nah tujuan saya misalnya, saya kan sudah bilang kalau dia laporkan saya bisa, tapi saya harus buktikan dulu apa betul kau SMA negeri ini, negeri 6, bukan SMPP. Makanya saya punya data-data itu yang benar, saya berani lawan dia Pak. Bagi saya tidak ada masalah bilang dulu kan saya dukung Jokowi, tapi sekarang kebenaran Pak. Nah ternyata terbukti benar Pak. Bukti bahwa pengakuan saya itu kini diperkuat oleh ini data dari Bareskrim. Yaitu ternyata Jokowi itu hanya bayar SPP 8182 Pak. Nah padahal dia ngaku 85 kan. Nah dia tidak pernah bayar 83, 84, 85 toh. Nah berarti dugaan saya benar Pak. Dia DO karena penentuan DO itu adalah di semester 4 Pak. Jadi kalau dia 81, 82 betul. Di semester 4 dia sudah DO Pak. Nah sekarang bukti DO begini. Dia kan bilang, Bareskrim bilang dia ini KKN tahun 1983 kan Pak. Nah padahal tidak ada bukti dia bayar SPP pada tahun itu. Bagaimana dia bisa KKN? Ya kan? Kemudian Bareskrim juga Dirtipidum juga bilang begini. Dia kan ini KKN di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Padahal kan tidak bisa. Kita kan Pak juga tahu, kita KKN ke desa Pak, ya kan? Nah, dia itu kan di Kecamatan Wonosegoro ada 11 desa, Pak. Nah, tidak tahu desa mana yang Jokowi itu. Makanya barusan saya selalu bilang ini Dirtipidum salah. Seharusnya waktu dia mau pengumuman ini
tempat lokasi Jokowi, dia koordinasi dengan Jokowi. Dulu kau ini KKN di mana kan? Tidak ada. Nah sekarang baru ketahuan lagi. Jokowi mengaku bilang dia ini apa KKN tahun 85. Ya, mana yang benar? Mana yang benar? Itu yang sekarang akhirnya ketahuan bahwa dia salah. Jadi hari ini lagi misalnya kita bersyukur ada teman-teman kita yang 3, yaitu mereka buat apa buku Jokowi White Paper. Nah, kalau dari buku itu saya sudah yakin bahwa itu, nah di buku itu juga di Pak Rismon kan, Pak Roy kan sudah buka tentang pengakuan saya berdasarkan Tempo itu Pak. Bahwa dia IP kan di bawah 2,0. Jadi sudah DO lama Pak. Jadi makanya saya bilang, saya tidak takut dia lapor saya karena saya pikir saya omong apa adanya. Kalau misalnya saya sudah janji sampai sekarang juga, kalau dia bisa buktikan bahwa dia punya jasa asli, ya saya namanya guru besar, saya minta maaf loh, ya kan, wajar lah. Tapi kalau dia tidak bisa lah, saya tetap bertahan bahwa dia sudah DO dari tahun 1982 karena dia bayar SPP batas itu Pak. Oke, Prof. Tadi belum dijawab pertanyaan saya, kenapa Anda begitu aktif membela Jokowi dan mengkritik orang-orang seperti saya, padahal saya sendiri nggak pernah kontak, nggak pernah clash sama Anda begitu? Oh begini Pak, dulu kan kita ini bersebelahan gerbong lah Pak, jujur ya. Dulu kan saya sudah bilang tadi kan di wawancara ya bahwa Jokowi kan di NTT kan dikatakan 90% kan. Kemudian kami dari Rote kan beri dia gelar Manele Rotendao atau Raja Rotendao Pak. Jadi makanya saya harus kritik Bapak karena Bapak berseberangan dengan saya dan memang saya dukung dia Pak. Sampai orang ketawa bilang saya pernah kirim surat ke dia minta jadi menteri, ya wajar lah. Kan saya bilang kalau dia tidak balas tidak apa-apa, yang penting kan saya berhak namanya pendukung yang fanatik. Saya bisa minta hak saya lah. Mana saya ini apa? Maka waktu itu surat ke Pak Jokowi minta menteri apa? Itu ke tahun kedua atau pertama? Kedua Pak. Waktu ada ini menteri perikanan yang dari mana yang ada dua menteri karena apa? Bukan yang ini apa? Oh ini Edi Prabowo. Itu kan mereka karena tersandung. Jadi saya pikir saya kan ini anti korupsi. Jadi saya bisa lamar lah. Namanya lamar kan tidak salah juga kan. Orang selalu ketahukan saya karena namanya lamar kan tidak mati juga toh. Jadi itu yang saya lamar karena ada 2 posisi kosong waktu itu. Menteri Perikanan sama Menteri Sosial. Itu 2 kan. Jadi saya bilang sudah kalau bisa ini saya kalau dipanggil lah, tapi akhirnya tidak dijawab. Ya sudahlah. Nah itu kan sudah masa. Disampaikan kepada surat ke Jokowi ke istana Pak. Tapi tidak ditanggapi. Tapi suratnya itu di-spill nggak ke media sosial? Banyak yang ini di Detikom buat itu sampai ini sebut biodata saya semua ada di Detikom Pak, semua ada di media online banyak. Ini terakhir ya, kan tadi Prof mengatakan membela Jokowi itu karena bla 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 ya kan, ada ininya, ada apa? Ada alasannya. Nah, kan alasannya dia sudah dibilang raja di Rotendao sana ya. Tetapi sekarang ketika mengkritik Jokowi termasuk juga soal ijazah ini, kenapa? Oke, Pak Prabowo yang sekarang jadi presiden, tapi kan Jokowi masih punya pengaruh yang besar kepada Pak Prabowo, demikian juga sebaliknya Prabowo masih punya ikatan yang kuat sama Jokowi dan orang-orang Jokowi saat ini ya yang kadang-kadang bilang orang termul, buktinya masih berkuasa, masih menjadi menteri, masih menjadi komisaris dan lain sebagainya. Orang seperti saya tetap di luar pemerintahan misalnya, walaupun memang itu pilihan. Kenapa Anda kemudian tiba-tiba pengen satu arus, satu garis dengan orang yang di luar pemerintahan? Kan tidak menguntungkan. Itu kan saya juga baca situasi Pak. Satu saat kan tidak mungkin satu saat pasti era Jokowi juga berakhir Pak. Saya tidak tahu kapan. Mungkin menurut saya kasus ijazah ini bisa juga satu saat membuat eranya habis ya. Kalau eranya sudah habis ya kita harus dukung Prabowo lah. Saya sudah punya pemikiran ke depan bahwa ini saatnya saya harus cepat berubah. Karena walaupun saya tidak jadi apa nanti diberikan oleh Prabowo, itu bukan tujuan saya Pak. Karena sekarang kan semua orang kan berjuang untuk kejujuran. Saya selalu bilang, misalnya Jokowi, dulu waktu ini kan Ibu Mega bilang, kalau ada ijazah tunjukkan saja toh Pak. Saya juga punya prinsip begitu. Kalau ada hentikan, kenapa ini? Nah sekarang kan tetap bertahan. Akhirnya walaupun setuju atau tidak,
Akhirnya buku nama Jokowi White Paper oleh Rismond Roy dan Dr. Tifa sekarang makin top. Dan hari ini saya bersyukur saya dengan Pak Refli kan bisa hadir sebagai ya tamu yang khusus lah, kita bisa tampil di situ kan. Nah kalau sekarang saya masih termul, tidak mungkin saya masuk di itu, saya diusir lah. Itu Pak. Ya, sahabat sekalian ya, luar biasa dengan Prof. Henuk ya. Di balik keterus terangannya tersimpan satu prinsip yang sederhana sesungguhnya. Karena yang berkuasa hari ini Prabowo ya harus ikut Prabowo. Jokowi suatu saat juga akan berakhir. Prof, closing statement Prof. Oke. Saya harus saya harus berterima kasih bahwa saya sudah dipanggil untuk oleh istilahnya musuh saya yang dulu Refli Harun dan kami semua teman, itu biasalah namanya dulu kan. Dan hari ini saya juga bersyukur kami dua istilahnya dulu kami dua sudah bernama di Polda Metro Jaya karena kami pas dia Jumatan saya ketemu, dan hari ini kami dua juga sudah ketemu lagi untuk kedua kali di bedah buku Jokowi White Paper. Nah ini kesempatan yang bagus bahwa ternyata kalau kami ikuti ini Jokowi sampai kapanpun pasti kalah. Dan akhirnya kalau begitu berarti cita-cita saya bahwa satu saat era Jokowi bisa akan berakhir setelah kasus buku ini akan dibedah di mana-mana, karena akan dibedah di semua kampus untuk menyadarkan orang bahwa Jokowi sebenarnya tidak punya ijazah S1 maupun diduga juga tidak punya ijazah SMA. Terima kasih Pak. Oke, sahabat era sekalian, demikian dengan Profesor Yusuf Leonard Henuk ya. Kalau dulu Twitternya itu pakai topi dari apa? Tilangga ya. Topi yang juga dipakai oleh sama Tabola Bale itu siapa itu? Yang baru di istana itu ya. Topi ya. Pokoknya kerucut begitu ya. Antena namanya, di atasnya itu antena Pak. Oh antena. Oke. Mudah-mudahan ya ini memberikan pembelajaran bagi kita. Jadi yang paling penting adalah dua hal ya dari beliau, kejujuran dan kebenaran ya. Jadi belalah yang jujur dan belalah yang benar. Tapi bela juga penguasa. Oke, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa terus memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kemudian kejujuran tersebut. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciar.